adalah tindakan preventif untuk penjagaan, apalagi sekarang habis hari raya Idul Fitri. Biasanya di hari raya Idul Fitri kan banyak orang, hampir semua mayoritas umat muslim itu bikin opor atau kupat. Nah, ini tindakan preventif untuk pencegahan kolesterol, kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Biasanya kan kolesterol pada naik kalau di saat habis hari raya itu, dan penanganan yang paling tepat adalah bekam di titik-titik tertentu yang bisa mengurai atau memecah kolesterol jahat. Itu sus kecil ada luhuran saya tik mang rambut tuh ada luhuran. Nah stop Baik, kita akan sambil berbincang-bincang. Ini adalah yang melakukan teknik pembekaman adalah tim dari Cempaka Terapi Subang, yaitu Bapak Kosim ya. Bawa LKH di atas ya. Nah, ini yang di bekamnya adalah Bapak Karso. Baik Pak Karso, kalau misalkan baiknya ini Jangan kecil. biasanya bekam itu enaknya berapa bulan sekali ya? Nah, kalau untuk hanya kita pencegahan itu 2 minggu nyampe 1 bulan sekali. 2 minggu atau sebulan sekali itu memang itu bisa disunahkan itu atau diwajibkan untuk istilahnya melakukan sebuah pembekaman untuk tindakan pencegahan. Kalau hanya untuk pencegahan, tetapi kalau untuk pengobatan sendiri itu tergantung di mana kita hasil diagnosa, apakah harus 3 minggu sekali atau bahkan mungkin kalau seandainya permasalahan atau kesehatannya yang tingkat kronis bisa 3 hari sekali kita pantau. Baik. Nah, kalau ini adalah kombinasi apa ini untuk yang di area kaki ini? Ini adalah teknik pembekaman, apalagi saya saat ini emang sebetulnya jadwal emang benar-benar padat gitu kan, makanya ini sebetulnya ini bekam keseluruhan gitu, jadi bukan hanya pengobatan aja, tetapi emang ini lebih ke kesegaran lah, untuk kesegaran. Jadi ini adalah kombinasi bekam. Kalau emang ada permasalahan kesehatan
ini dalam zona-zona tertentu titik refleksi kita optimalkan. Jadi di sini kita bukan hanya bekam, tetapi kita ini intinya mengoptimalkan semua titik zona yang bermasalah di titik refleksi juga, biar hasilnya lebih optimal. Wih, luar biasa. Ini ada satu kombinasi ya. Iya. Bukan hanya membekam aja, tetapi ada pijat refleksinya. Lumayan sakit tapi enak. Baik, untuk Pak Karso sendiri, sejak kapan sebetulnya mendalami terapi ini? Nah, kalau untuk saya sendiri, berarti saya diawali dari sekitar tahun 2014 sampai sekarang menggeluti profesi ya terapis seperti ini. Oh, sudah lama juga ya? Lumayan 8 bulan. Makanya ini ya saya sendiri juga kan, karena saya juga nggak bisa bekam diri sendiri. Iya, betul Ini sekali. kebetulan ada tim, sama-sama tim lah istilahnya. Jadi kita bergantian gitu. Karena dalam menghadapi apalagi di masa habis raya seperti ini, biasanya peminat bekam sangat lumayan membludak gitu, lumayan tinggi. Makanya untuk menjaga stamina atau kesehatan kita sebagai individu terapis atau sebagai penghantar lugar, makanya kita sendiri juga mesti sehat gitu kan, untuk menjaga stamina dan kondisi badan kita sendiri. Nah, makanya trik-trik kita untuk menjaga stamina yaitu salah satunya ya, kita juga sama di terapi, karena kita juga samalah manusia biasa gitu kan. Makanya kita ada tim, intinya saling membantu, intinya kita kan saling melengkapi lah gitu. Begitupun dalam hal konteks terapi. Luar biasa. Ini permintaan berarti sudah banyak ngantri ya? Alhamdulillah sekarang juga ya lumayan lah gitu, lumayan banyak saat mereka sama kita, bahkan banyak yang tertangani. Dan untuk hal itu saya juga mohon maaf, karena kita emang masih banyak PR dan tugas gimana caranya tantangan atau permintaan di lapangan belum kita terpenuhi dengan maksimal karena kita ada keterbatasan dengan power. Makanya dibuka lebar-lebar nih untuk semua rekan atau sahabat kalau yang minat menggeluti dunia terapi. Kita di sini di LKPI Elsa istilahnya membuka, istilahnya akan mendidik Anda semua menjadi terapis-terapis yang ada dan profesional guna memenuhi pasaran. Dan saat ini saya sendiri juga itu saya kewalahan dan banyak yang nggak ketangani sama saya. Jadi hal-hal ini mesti kita jawab dan mesti kita istilahnya jangan sampai lah istilahnya kita mengecewakan para pelanggan. Tapi di sisi lain saya jujur memang saat ini masih banyak yang kecewa dengan istilahnya pelayanan kami di sini karena keterbatasan dan power. Makanya dari itu, ayo kita bersama-sama ramaikan sunnah Rasul ini untuk istilahnya buat kesehatan kita semua. Dan untuk sekarang aja sebetulnya saya kalau nggak meliburkan diri masih banyak ini orderan, cuman ya saya stop karena saya juga jangan terkesan kita mengejar dunia aja, padahal bukan kesana maksudnya. Tapi kita melakukan seperti ini karena begini, karena kita itu kan sebagai penghantar duka.
kalau kita istilahnya mengabaikan permintaan pasien, sama aja kita itu istilahnya melalaikan dari apa yang dipercayakan oleh Allah. Karena semuanya kalau tanpa seizin Allah, saya pun bukan apa-apa, saya juga tidak bisa apa-apa. Mungkin karena izinnya, dan saya juga alhamdulillah bisa menjadi seorang tamu. Dan pasaran-pasaran di luar ya lumayan. Makanya kalau dilihat dari presentasi atau istilahnya data WHO, makanya bisnis yang menjanjikan itu kita kan ada apa, benar nggak Pak? Ya betul sekali, betul. Salah satunya kan yang pertama kita ada yang di properti ya Pak, benar nggak Pak? Ya betul. Nah tapi kan kita nggak mungkin properti harus bermodal besar kan? Ya. Terus yang kedua kayaknya di sini kesehatan kalau nggak salah ya Pak. Poin yang kedua. Ya, ya. Nah, dan yang ketiga kita kuliner. Oke, kalau kita berhitung-hitungan dengan bisnis yang sangat menjanjikan, andai kata kita properti, berapa modal yang harus dipersiapkan? Begitupun dengan kuliner, berapa istilahnya modal yang harus dipersiapkan? Dari sisi modal juga yang paling efisien itu dengan seperti ini, kualifikasi istilahnya pendidikan non formal, tapi insya Allah bisa menjawab untuk pasaran. Karena sekarang kita lihat berapa persen orang yang benar-benar sehat dan berapa persen orang yang benar-benar sakit, dan berapa persen orang-orang yang sehat bermasalah. Nah, data WHO dari sekitar tahun 2018-2019, orang yang benar-benar sehat cuma 5%. Orang yang benar-benar sakit yaitu 20%. Dan orang yang benar-benar yang sehat bermasalah yaitu 75%, berarti sisanya. Nah, ranah kita untuk 18 tahun ke depan yang kita geluti yaitu di lingkaran 75% ini. Makanya ayo kita bersama-sama istilahnya bangunlah ibaratnya, karena yang saat ini menjanjikan di bisnis juga yaitu dari keterampilan. Bayangkan kalau kita formal, kadang kan kita di perusahaan juga banyak aturan-aturan istilahnya yang mungkin batas kemampuan kita. Salah satunya dari usia dibatasi, tinggi badan, ya kan? Kalau ke perusahaan itu dibatasi, belum pakai syarat ini syarat itu. Nah, sedangkan di sini kita udah membutuhkan istilahnya mau berpendidikan atau tidak, kita didik emang di sini istilahnya, kita jadikan sebagai insan-insan istilahnya menghantar bugar dengan profesional, asalkan ada kemauan dan keinginan. Itu aja pesan saya. Luar biasa, ini pesan-pesan yang inspiratif, ini menginspirasi bagi yang apalagi yang belum punya pekerjaan atau mau nyambi atau memang mau expert ya di bidang terapi ini. Biasa kalau dihitung itu per hari ini, per hari itu rata-rata itu berapa orang, Pak? Untuk saat ini saya kadang mencapai 10 orang. Kalau biasanya ya normalnya kita nggak pernah kosong sih, alhamdulillah. Ya adalah 2-3 doang gitu. Tapi emang ke saat ini emang padat, bahkan yang 10 itu emang sebetulnya orderan banyak, cuman nggak ketangani karena kita menyesuaikan dengan kondisi badan kita. Tercover sesuai dengan ya, tenaga ya, SDM-nya ya. Istilahnya mengukur dari kapasitas kita. Tuh luar biasa sekali. Seperti kita lihat teman-teman kita juga seperti Pak Darda itu kan
sudah banyak ya klien-kliennya, YouTube-nya berkembang melalui terapi-terapi ini ya. Menurut saya memang ini sangat inspiratif dan luar biasa sekali. Oh iya, ada tambahan ini ya. Ini kan kalau menurut SOP ada pakai sarung tangan ya. Ya betul. Nah ini kenapa? Pasti ada pertanyaan kok kenapa ini nggak pakai sarung tangan ya untuk semuanya kepala terapis. Sebelumnya saya mohon maaf karena di sini kita ini ada kombinasi dengan penotokan. Jadi yang kan berarti kita istilahnya menyepelekan tentang SOP atau kesehatan kita juga sebagai terapis. Intinya kan SOP itu kembali lagi ke kita itu untuk tameng atau menjaga safety lah gitu kan. Nah ini karena ini istilahnya kita ada kombinasinya penotokan dengan refleksi dan akupresur. Jadi kalau seandainya pakai sarung tangan jadi ada istilahnya kaku lah gitu lah. Memang sebetulnya emang harus apapun alasannya ya harus ya. Tapi insya Allah kami punya cara tersendiri untuk istilahnya mensterilkan lagi setelah atau pasca melakukan sebuah terapi. Kalau berbicara tarif nih Pak, apakah ada tarif tertentu atau memang bagaimana ini? Untuk saya sendiri sebenarnya dari tim Saung Cempaka Terapi Subang sebetulnya tidak memasang tarif ya Pak untuk saat ini. Nah tetapi rata-rata kita punya penilaian itu ataupun tarif itu bukan dari kita, tetapi dari customer sendiri gitu. Jadi mereka memasang tarif itu ataupun istilahnya menghargai jasa kami itu istilahnya rata-rata dalam sekali terapi itu 100 gitu kan. Tapi ada juga yang 50, tapi rata-rata hampir rata-rata itu 100 bahkan lebih gitu. Jadi nggak nentu. Kadang ada di antaranya dalam satu kali terapi ada yang bayar ya 300, 400 bahkan paling tinggi pernah saya ada yang mencapai 700. Makanya itu tergantung ya intinya tarif itu sebetulnya kita nggak pasang batasan tarif, tetapi batasan tarif ini terjadi karena kembali lagi ke customer. Jadi ini penilaian dari jasa customer istilah untuk menghargai jasa yang telah saya berikan ke para customer semua. Luar biasa sekali. Nah ini para pemirsa sudah kita dengarkan bincang-bincang sama Bapak Karso sebagai pimpinan atau founder di salah satu terapi di Kota Subang yang berada di Kampung Tanjung, Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Kota Subang ya. Beliau melakukan terapi sehingga menjadi satu buah usahanya. Sebetulnya ada berapa terapi ya selain bekam dan pijat refleksi ini? Sebetulnya sih kalau teknik-teknik banyak Pak. Cuman mungkin kalau saya backgroundnya lebih ke dominan ke sini ya refleksi dan bekam. Sebetulnya banyak teknik-teknik ya hipnoterapi, terapi bakar. Banyak juga ya variasinya. Ya ada lah gitu. Tapi kita tergantung istilahnya
pemesanan si klien. Jadi kita kenapa kita istilahnya sebetulnya menu-menu terapi itu kita ada di sini karena kita ingin menjawab permintaan dari masyarakat sendiri. Jadi karena kan gini, pengobatan itu adalah istilahnya kan kita bermain sugesti. Dalam artian bermain sugesti itu kenapa? Karena kan hakikatnya pengobatan itu adalah 75% adalah sugesti dan 25% adalah tindakan. Jadi kenapa kita ada beberapa menu terapi? Ini hanya sekedar untuk menjawab istilahnya tantangan di lingkungan sosial. Terkadang kan masyarakat diantaranya seperti ini, Kang saya mah di terapi di sana itu seperti ini gitu kan, kalau di sini di mana? Nah maksudnya tantangan seperti itu kita jawab. Seandainya mereka ada terapi telur, insya Allah kita juga jawab ada. Atau seandainya mereka juga melakukan sebuah pasdu atau patik, sebetulnya di kita juga sebenarnya ada gitu kan, cuman kita nggak terlalu di open bar di sana gitu. Mungkin inilah identitas saya gitu, dalam artian lebih ke ini teknik yang paling istilahnya menonjol di antara teknik-teknik yang lain. Ya sebetulnya kan hipnoterapi juga ada, lebih ke psikis dan psikologi. Cuman kadang saya sendiri melakukan sebuah hipnoterapi, istilahnya lebih ke hipnoterapi terselubung. Dalam artian kenapa disebut hipnoterapi terselubung? Karena kalau kita menggarap seorang klien hanya di ranah fisik, itu menurut saya kurang. Tetapi kita garap seorang klien itu atau customer itu, jadi digarapnya melalui pikiran juga. Nah, kita dalam melakukan sebuah terapian berarti harus dibentuk kepercayaan, dalam artian kita komunikasi gimana ngobrol, tapi tanpa disadari padahal kita ngobrol itu bukan hanya sekedar ngobrol, tetapi bisa memasukkan sugesti positif, istilahnya memotivasi pikirannya yang tadinya istilahnya pikirannya ya mudah-mudahan semua atas izin Allah diberi keterangan dan istilahnya intinya ada semangat buat berobat ataupun hidup kembali. Karena diantaranya ada pasien yang istilahnya seperti gini Pak, dia udah sakit bertahun-tahun, dia udah bergelut dengan sebuah penyakit, udah berobat kemana-mana belum ada kesembuhan. Akhirnya dia gendon, akhirnya setiap pengobatan teknik apapun dia itu sudah tidak percaya dan istilahnya udah putus asa, nggak mau lah berobat lagi, percuma berobat juga tidak ada sembuh-sembuh. Kan ada juga hal seperti itu. Padahal yakin sebetulnya penyakit kan datang dari Allah, pasti Allah juga punya obatnya, cuman entah melalui siapa istilahnya ada izinnya, yang istilahnya izin kan yang masih gitu. Tetapi dibalik itu terkadang sugesti klien itu istilahnya lebih ke putus asa. Nah itulah PR kita dalam sisi hipnoterapi atau hipnosis, masuk untuk mensugesti dia, istilahnya kan semuanya emang ada di pikiran, makanya pikirannya kita rehab, hatinya kita rehab juga biar ada semangat lagi. Karena semuanya hidup itu terasa indah, terasa mudah dan terasa sehat jikalau kita punya tujuan. Nah jikalau kita tidak punya tujuan, gimana kita mau istilahnya mau semangat hidup? Jadi yang ada kapan saya besok diambil nyawa, cuman itu aja. Padahal kalau masalah usia tidak ada yang tahu, bahkan saya sendiri yang menangani nggak tahu 5 menit istilahnya yang akan terjadi ke depan. Intinya itu, karena sehat punya Allah, sakit pun punya Allah, kita kembalikan lagi. Dan kita di sini juga sebagai penghantar, karena kesembuhan hakikatnya milik Allah. Dan kapasitas kita bisa mengobati sesuai SOP, tapi yang punya sembuh adalah Allah. Nah itu aja. Luar biasa, ini sangat inspiratif sekali. Jadi sebetulnya bisnis terapi ini sangat menjanjikan ya.
Alhamdulillah untuk saya pribadi mah ya yang merasakan lah intinya menjanjikan, karena saya sendiri nggak punya profesi lain lagi selain di sini. Ya paling saya kalau waktu kosong hanya bertani, bercocok tanam, intinya menyatukan diri dengan alam istilahnya. Padahal dulunya kalau nggak salah itu kerja sebagai karyawan perusahaan ternama ya, PT ternama yang di Indonesia yang cukup besar ya di wilayah Jabodetabek ya. Ya itu dulu. Dulu emang saya sebagai karyawan dulu ya salah satu perusahaan otomotif yang lumayan lah punya nama sebagai vendor gitu kan. Tapi ya itulah dulu. Bahkan ya sekarang mungkin kita nggak tahu ya, inilah bagian dari rencana dan izin Allah. Semuanya ini ada karena ada izin Allah. Mungkin saya seperti ini semuanya izin Allah. Nah intinya ketika seseorang karyawan nyambi atau belajar terapi itu hal yang cukup bagus ya. Karena tidak selamanya menjadi karyawan Iya. bisa aja terjadi PHK Iya. atau dikeluarkan, atau permasalahan-permasalahan terjadi bisa saja kapan saja dan tidak diduga ya. Iya. Sehingga mempunyai keterampilan di bidang terapi bisa menyambung kehidupan ya. Kan makanya di sini ada pepatah. Seberapa besar penghasilan kamu, kalau kamu ingin menjadi karyawan tetap kamu itu adalah kulit. Tapi seberapa besar penghasilan kamu, kalau kamu bisa membentuk dan perusahaan sendiri, kamu adalah seorang pengusaha. Dan satu lagi pesan saya, berapapun besar upah kamu, kamu menjadi kulit. Dan jikalau kamu istilahnya keluar dari perusahaan tertentu, apakah kamu bisa istilahnya membuat produk yang istilahnya sekarang kamu bikin? Kan itu kan nggak bisa. Itu pengalaman saya sendiri. Saya dulu di otomotif gitu kan, di otomotif salah satu. Jadi bisa dibilang lah istilahnya di vendor untuk Toyota gitu kan. Nah, tetapi apakah saya bisa begitu keluar istilah memproduksi atau bikin produk-produk seperti itu? Kita nggak bisa berapapun upah. Nah, tetapi kalau kita di sini sampai kapanpun kita, sampai usia apapun, ilmu itu istilahnya nggak akan habis selama kita istilahnya masih bernafas dan istilahnya masih diberi tugas gitu oleh Allah untuk menghantar gitu. Nah kita kan sebagainya kan hakikatnya kita hanya sebagai penghantar. Nah sedangkan penghantar kita tidak punya tujuan apapun. Kalau bisnis seperti ini gitu kan, yang saya rasakan itu penuh dengan ketenangan, kedamaian. Nah di saat saya dulu sebagai seorang karyawan, maaf tapi untuk para karyawan bukan berarti saya menjelekan atau apapun itu, maaf kalau seandainya kalau kata saya salah. Tapi ini pengalaman saya gitu kan. Karena kan ending hidup itu sebetulnya bukan untuk kaya, kalau untuk saya, sudut pandang saya pribadi. Tetapi ending hidup itu mencari ketenangan dan kedamaian. Nah, sekarang di sini saya menemukan ketenangan dan kedamaian. Dulu saya bersudut pandang bahwa profesi adalah bisa menjamin orang buat maju dan berkembang dan istilahnya atau lebih kasarnya bisa kaya. Nah, ternyata setelah saya telah lagi bahwa rezeki itu sifatnya goib. Kalau emang kalau kita profesi bisa menjadi jaminan intinya untuk kita menjadi seorang sosok pribadi ataupun sosok seorang individu yang kaya raya, kenapa setiap orang dalam penghasilan berapapun penghasilan bahkan sampai 30 juta 50 juta, kenapa manusia selalu berkurang? Intinya makanya di sini saya menemukan kedamaian dan ketenangan. Dalam artian damai dan tenang bukan dilihat dari sisi materi sih sebetulnya. Ada kepuasan yang mungkin orang lain tidak merasakan di saat kalau seandainya saya menangani seorang klien, terus pas klien itu sembuh gitu. Nah, walaupun kesembuhan sebetulnya bukan saya yang menyembuhkan, tetapi semua ada izin Allah. Nah, tetapi
Nah disitulah ada kebahagiaan, ada kepuasan batin saya tersendiri, ada istilahnya ketenangan. Alhamdulillah melalui istilahnya tangan saya, Allah memberi kepercayaan intinya untuk menghantar bubar yang tadinya saudara-saudara kita punya permasalahan dengan kesehatan, dan atas izinnya pula akhirnya sembuh gitu. Nah itu yang menjadi kepuasan sebagai tolak ukur ataupun ketenangan jiwa yang saya temukan. Nah di saat dulu saya sebagai karyawan, memang secara nominal saya mendapatkannya lumayan gitu, tetapi saya kayak dikejar-kejar apa, dan kebahagiaan itu saya tidak ada. Bahkan kadang saya jarang bisa menikmati dari hasil upah atau keringat saya. Contoh gini, saya kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, tapi terkadang Sabtu Minggu saya itu nggak ada libur-liburnya, kayaknya masuk terus gitu karena tuntutan produksi atau target produksi yang dituntut untuk lembur. Nah, terkadang saya nggak bisa menikmati hidup, mau kumpul sama saudara istilahnya, mau ada apa kepentingan saya nggak bisa, kalau istilahnya izin mendadak atau apa. Nah tapi sekarang saya ini ngatur ya saya sendiri, ya, ibarat keterangan rezeki itu adalah bukan kita yang mengejar, tetapi sebetulnya rezeki yang mengejar kita bagaikan busur panah, ya tinggal kembali lagi ke kita. Makanya hiduplah dengan ilmu, dalam artian dengan ilmu itu, karena ilmu itu yang akan membuka istilahnya dunia dan akhirat itu akan kepegang, insya Allah itu. Nah, luar biasa pencerahan dalam hari ini. Ini adalah kisah yang luar biasa, yang tadinya karyawan sudah mempunyai gaji, kemudian beliau berpindah kerjaan menjadi terapis dan bisa menemukan jati diri, kebahagiaannya. Ini sangat luar biasa. Loba mana mah? Hah? Loba mana? Titik di panggil-panggil. Panggil area jantung lambung yang khusus, jantung lambung khusus. Wah tau emang lama Ya. yang ini. Angkat ya lama. Adalah Jadi sing dilatih. Tahu lah nih. Itu telah naon sok, jual kuat. Kayak orang nyata ke orang ya. Sok dia kata. Nah, persahabat, ini adalah proses pemekaman. Nah, selanjutnya ini setelah proses pemekaman ini dibuka ya. Dan ini prosesnya. Proses pembuangan darah.
Hah? pasien. Hah? Lupa. Nggak cekal ya? Malam takbiran ke opat orang memaksakan malam takbiran tidak karunya si Sekres. Mantap lah. Berkah. Itu namanya menang kahayang. Yang rame. Hah? Yang rame tuh kalau Sekarang yang direparan menang kahayang. Masih supaya besok pada doain aja, mudah-mudahan besok saya bisa jadi media pengantar buka semua sahabat semua. Mobil mau bebas aing tadi bawa tadi ke kemudian kemana-mana gitu tadi bawa musik kepala tuh saya betul naon becus yang area mah mau mobil aing kamari ngerapi dijemput ya aing trauma kamari kan baru utah teh aing jeung kang sirah Itu oh sang eta ka Cianjur oh tilu kali utah kan mobil. undang itu kamari kan ke dijemput ku si Idan kan sandungdang sirah kemarin kan dijemput orang ke Somalang kan dia mobil lawan. apaan Sama kayak itu mah so. Mobil Fortuner, ras kayak itu. dari lagi mobil apa ya banyak dipakai deh kurang apa biar ya ini mobil ngajak dulu udah rusak dipakai mana beli apa besar kue menang sejuta beli apa besar menang besar jadi bulannya ke beli kabur target Kabel bisa target kan sejuta pokoknya sejuta sepoe. yang kemon kayak kena bencana ini ada karek sawari arahan lah itu kan dia melawan gaya dari bahasa Malaya ngahau-hau nyimpan motor punya oh kedalahan aja